Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulil Amri. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas dari mata kuliah Manajemen Informasi, yaitu program sederhana sistem kasir berbasis command line. Pertama, di baris awal adalah program untuk menampilkan nama anggota dari kelompok 4. Lalu masuk ke program utama. Di sini ada variabel, menu barang, pegawai, dan customer. Program ini akan menyimpan data selama program tersebut berjalan. Di variabel menu barang, ini akan menyimpan data barang seperti kode barang, nama barang, harga, dan stok barang. Lalu di variabel pegawai akan menyimpan data dari pegawai seperti ID dan nama pegawai. Dan di variabel customer ini akan menyimpan data dari customer juga seperti ID dan nama dari customer. Di bagian ini program tidak menggunakan array melainkan dictionary. Dictionary ini digunakan karena data diakses menggunakan kode atau ID sebagai key, yang mana lebih cocok untuk sistem kasir. Selanjutnya ada fungsi tambah barang. Fungsinya untuk menambahkan data barang baru ke sistem. Di baris kode sama dengan input kode barang, nama sama dengan input nama barang. Kode ini untuk mengambil input kode dari nama barang dari si user. Lalu di baris kode harga sama dengan int input harga, stok sama dengan int input stok. Ini untuk mengambil input harga dan stok lalu diubah ke tipe integer. Dan di baris kode menu barang kode nama harga stok, program ini digunakan untuk menyimpan data barang ke dictionary menggunakan kode sebagai key. Lalu di baris kode print barang berhasil ditambahkan. Kode ini untuk menampilkan pesan bahwa barang sudah berhasil ditambahkan ke dictionary menu barang. Fungsi hapus barang. Di def hapus barang ini mendefinisikan fungsi bernama hapus barang, dan fungsi ini dipakai untuk menghapus barang dari data. Kode input ini untuk meminta user memasukkan kode barang. Nilai inputnya disimpan ke variabel kode. Kemudian di bawah sini if kode in menu barang itu mengecek apakah kode tersebut ada di dictionary menu barang. Kemudian del itu ada deleted, disingkat menu barang kode itu untuk menghapus data barang berdasarkan kode. Del ini digunakan untuk menghapus item di dictionary. Kemudian print ini ya untuk menampilkan pesan bahwa barang berhasil dihapus. Kemudian ada else, ini dijalankan ini jika kode tidak ditemukan maka akan menampilkan barang tidak ditemukan. Kemudian ada fungsi lihat barang. Ini mendefinisikan fungsi untuk menampilkan daftar barang. If not menu barang, ini mengecek apakah menu barang kosong. Jika tidak, berarti tidak ada isi sama sekali. Kemudian ada print, belum ada barang, menampilkan jika kosong ya. Kemudian return, dihentikan fungsinya supaya baris di bawahnya tidak dijalankan ya, karena kosong tadi. Kemudian print, menampilkan daftar barang, menampilkan judul daftar barang, dan membuat baris kosong sebelum judul. Kemudian kode seterusnya itu for kode data in menu, itu perulangan untuk membaca semua data barang. Kodenya adalah key data isi barang, nama, harga, dan stok. Kemudian kode print f kode data nama itu untuk menampilkan kode barang, nama barang, harga, stok.
Kemudian ada huruf F di awal, itu untuk disebut F string untuk memanggil variabel. Kemudian print untuk menambah baris kosong setelah daftar kosong, setelah daftar barang. Kemudian ada fungsi tambah pegawai. Ini untuk fungsi menambah data pegawai. Kemudian ada di bawahnya IDP. Input itu untuk meminta user memasukkan ID pegawai. Kemudian nama itu meminta user untuk memasukkan nama pegawai. Kemudian di bawahnya ada pegawai. IDP sama dengan nama, itu menyimpan data ke diksionari pegawai. IDP itu sebagai key, nama itu sebagai value. Kemudian print menampilkan pesan bahwa data pegawai berhasil ditambahkan. Fungsi lihat pegawai menampilkan daftar pegawai. Tujuan fungsi ini bukan cuma sekedar menampilkan daftar pegawai, tapi juga memudahkan pengelola data pegawai. Bayangin kalau kamu punya banyak pegawai, nyari nama atau ID mereka satu persatu di catatan manual itu ribet. Nah, dengan fungsi ini kamu bisa langsung lihat daftar lengkapnya di layar. Cara kerja: proses pengecekan data pegawai kosong itu penting. Soalnya kalau sistem langsung nyoba nampilin data yang nggak ada, bisa muncul error atau bikin program berhenti. Jadi fungsi ini bertindak sebagai penjaga yang mastiin semuanya aman. Informasi ID dan nama pegawai itu krusial. ID biasanya dipakai buat identifikasi unik, bisa nggak ketukar sama pegawai lain yang namanya sama. Sementara nama ya jelas buat mengenali orangnya. Fungsi tambah customer. Tujuan fungsi ini nggak cuma nambahin data pelanggan, tapi juga ngebangun database pelanggan yang berharga. Dengan punya database yang lengkap, kamu bisa analisis perilaku pelanggan, bikin program loyalitas yang lebih efektif, atau bahkan nawarin promo khusus yang sesuai sama minat mereka. Cara kerja: proses ini memasukkan ID dan nama pelanggan itu penting buat memastikan data yang masuk akurat dan nggak duplikat. ID pelanggan juga bisa dipakai buat ngelacak riwayat transaksi mereka. Jadi kamu bisa tahu pelanggan ini sering beli apa aja, kapan terakhir belanja, dan sebagainya. Penyimpanan data ke diksionari customer itu memungkinkan akses data yang cepat dan efisien. Diksionari itu kayak lemari arsip yang udah diurutin rapi. Jadi nyari data pelanggan tertentu jadi lebih gampang. Fungsi lihat customer. Tujuan fungsi ini bukan cuma buat lihat daftar pelanggan, tapi juga memantau pertumbuhan pelanggan. Kamu bisa lihat berapa banyak pelanggan baru setiap bulan, pelanggan mana yang paling sering belanja, atau bahkan pelanggan mana yang sudah lama nggak belanja. Informasi ini penting buat ngambil keputusan bisnis yang tepat. Cara kerja: pengecekan data pelanggan kosong itu penting kayak di fungsi lihat pegawai. Tujuannya buat mencegah error dan mastiin program berjalan lancar. Informasi ID dan nama pelanggan itu penting buat identifikasi dan personalisasi. Kamu bisa pakai ID pelanggan buat nyapa mereka dengan nama di email atau SMS, nawarin promo khusus yang sesuai sama riwayat belanja mereka, atau bahkan ngasih hadiah ulang tahun. Nah, pada definisi transaksi, di sini kita akan membuat sebuah fungsi yang akan dipanggil saat user memilih menu. Nah, total di sini adalah sebuah variabel yang disiapkan untuk menyimpan jumlah uang yang harus dibayar pembeli.
Nah, kita buat 0 di sini karena dia akan dimulai dari 0 atau karena belum ada barang yang dibeli. Kemudian pada keranjang di sini kita membuat sebuah list, yang mana list ini untuk menyimpan barang yang akan dibeli sebelum dicetak ke dalam sebuah struk. Nah, kemudian di sini kita juga memakai yang namanya sebuah perulangan, yang mana perulangan ini pembeli boleh menambah barang berkali-kali sampai transaksinya selesai. Kemudian di sini ada kode lihat barang, yang mana ini akan menampilkan daftar barang yang tersedia supaya user tahu kode barang, harganya, dan stok sebelum dia memilih barang apa yang mau dia beli. Nah, kemudian di sini ada kode di sini. Itu adalah sebuah kode yang akan dimasukkan oleh user. Nah, kalau misalnya dia mengetik 0, maka pembelian berarti pembeli sudah selesai belanja kalau dia mengetik 0. Nah, kemudian jadi if di sini dia itu akan mengecek apakah user mengetik 0. Jika misalnya iya, maka perulang akan dihentikan dan transaksi selesai. Namun kalau misalnya dia tidak mengetik 0, maka dia akan terus berlanjut ke barang berikutnya sampai dia mengetik 0 dan pembelanjaan selesai. Nah, if kode in menu barang, yang mana pada kode ini dia akan mengecek sebuah kode barang yang ada pada data. Jadi untuk mencegah pembelian barang yang tidak terdaftar. Kemudian di sini ada sebuah kode, yang mana kode ini untuk memasukkan jumlah barang yang ingin dibeli oleh user. Nah, kemudian di sini ada kode jumlah, yang mana user akan memasukkan jumlah barang yang ingin dibeli oleh para pembeli. Nah, di sini kita memakai data bertipe di sini adalah integer, yang mana digunakan untuk agar input berupa angka. Nah, di sini ada juga kode stok barang, yang mana di sini kita akan mengecek apakah stok mencukupi atau barang tidak boleh dijual melebihi stok. Nah, jadi kita bisa melihat ada berapa lagi stoknya agar barang itu tidak melebihi lebih dari stok untuk dijual. Dan kemudian di sini ada kode harga, yang mana kode harga ini untuk menghitung harga total untuk satu jenis barang. Nah, di sini dia akan menggunakan sebuah rumus, yaitu jumlah kali harga satuan, yang mana itu nanti akan ditambahkan atau dibulatkan hingga dia akan membentuk sebuah keseluruhan harganya. Nah, di sini ada kode untuk mengurangi stok barang, yang mana fungsi kode ini adalah mengurangi stok barang sesuai jumlah yang dibeli. Jadi dia akan otomatis terkurangi. Kalau misalnya barang itu sudah dibeli, maka dia otomatis akan dikurangi dengan sendirinya secara otomatis. Nah, kemudian di sini ada keranjang event ini. Nah, pada kode ini adalah untuk menyimpan data pembelian ke dalam sebuah keranjang, yang mana dia akan disimpan dalam bentuk tuple, yaitu nama, barang, jumlah, dan subtotal. Nah, setelah transaksi selesai, fungsi cetak struk maka akan dipanggil, dan kemudian dia akan mengirim data belanja dan total pembayaran untuk dicetak. Nah, kemudian di sini ada definisi cetak struk, yang mana membuat fungsi, yang mana di sini dia akan membuat fungsi cetak sebuah struk. Dia itu akan menerima data dari keranjang yang kita buat tadi, dari list keranjang tadi, dan total harga yang kita buat tadi. Nah, kemudian di sini dia akan kode ini, dia akan menampilkan nama barang, jumlah barang, dan harga subtotal. Kemudian dia akan menampilkan sebuah garis pemisah sebuah struk dan menampilkan total uang yang harus dibayar oleh seorang pembeli.
Di sini kita akan menampilkan daftar menu pilihan, yang kemudian user akan memasukkan sebuah nomor, yang mana nomor 1 di sini itu untuk memanggil fungsi tambah barang. Kemudian untuk nomor 2 di sini kita masukkan fungsi hapus barang. Yang ketiga di sini untuk menampilkan daftar barang, dan kemudian yang keempat di sini adalah untuk menambahkan data pegawai. Yang kelima di sini kita akan menampilkan data pegawai, dan kemudian yang keenam di sini adalah menambah data customer. Yang ketujuh di sini kita akan menampilkan data customer, dan yang kedelapan di sini memulai proses transaksi dan cetak struk. Kemudian di sini kita akan menghentikan program dan keluar. Bahwasanya kalau misalnya kita mengetik 0.